Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Games Academy. Video kali ini saya akan membahas episode keempat yang berjudul Brush dan Warna di aplikasi Krita. Jadi pada episode keempat ini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan brush dan warna di aplikasi Krita. Nah, baiklah, langsung saja saya buka di aplikasi Krita. Nah, untuk pertama kita untuk membuat new file atau buat file baru sudah dijelaskan pada episode sebelumnya. Jadi di sini juga bisa langsung kita buat di sini new file, di create new dokumen ini. Kita menentukan yang akan kita gunakan. Di sini saya mencontohkan di custom dokumen. Lalu saya buat di dimensionnya, saya menentukannya. Sebenarnya di sini sudah ada, kalau ingin ingin penggunaan ada A3, A4 dan sebagainya ada untuk penggunaan kanvasnya. Tapi di sini saya menggunakan customnya, kayak saya tentukan sendiri dengan width-nya 2500 pixel dan height-nya 1500 pixel, resolusinya adalah 5000. Nah, ini jika sudah ditentukan terkait dengan image size-nya atau ukuran gambarnya, klik create. Nah, nanti dia akan langsung keluar kanvas sesuai yang tadi kita tentukan. Nah, setelah itu saya di sini akan menjelaskan terkait dengan brush dan warna. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang tools. Nah, di sini saya akan lebih detail lagi terkait dengan tool yang akan saya jelaskan ini, yaitu brush dan warna. Jadi yang pertama brush. Ini saya akan menjelaskan brush itu di sini kan sudah ada. Sebenarnya bisa kita setting di sini. Nah, di setting lalu pilih Dockers, lalu di klik di sini di brush preset. Nah, di sini di checklist agar dia bisa keluar di bagian jendela layar di samping kanvas seperti itu. Nah, langsung saja ini dia kan sudah keluar karena saya sudah setting di Windowsnya, setting di aplikasi katanya untuk menampilkan brush preset. Nah, saya akan menjelaskan. Jadi kalau brush preset ini kita bisa menentukan berbagai macam brush ya di sini. Untuk lebih detailnya, jadi untuk penggunaannya kita bisa di brush preset di bagian sini, klik. Nah, ini sudah dikelompok-kelompokkan dari berbagai brush. Jika ingin menggunakan, misalnya kita di sini saya contohkan ingin penggunaan brush yang khasnya untuk tekstur. Nah, tinggal klik aja. Nah, seperti ini brush-brush untuk penggambaran atau membuat tekstur dari tekstur gitu. Nah, misalnya di sini brush teksturnya kita pilih yang ini. Nah, jika sudah kita pilih, lalu kita bisa menggunakannya di kanvas. Nah, seperti itu. Jadi banyak macam ini terkait dengan tekstur seperti ini. Jadi ketika kita pilih, dia langsung akan sesuai dari yang kita pilih ini. Ini yang termasuk dengan brush tekstur seperti ini. Nah, tuh kita hapus atau saya undo, Ctrl Z menghapus. Lalu selanjutnya kalau misalnya di sini ada pembuatan sketch, tinggal kita aja klik, tinggal pilih aja sketch, langsung dia akan keluar brush-brush yang digunakan untuk sketch, membuat gambar sketch gitu. Jadi di sini langsung dia langsung memilah-milah di aplikasi Krita ini brush-brush yang baik digunakan dalam penggambaran seperti apa gitu. Misalnya di sini seperti sketch, ini baiknya digunakannya brush-brush seperti ini gitu. Jadi di aplikasi Krita ini brush-brushnya sudah dikelompokkan. Jadi berbagai macam jenis-jenis brush sudah ada. Nah, lalu ada juga SGBA.
Lalu juga ada pixel art untuk bentuk-bentuk seperti pixel. Lalu di sini juga ada paint biasanya untuk coloring ya. Bagusnya itu penggunaan brush ini, brush pen itu untuk coloring, membantu untuk coloring di gambar. Nah ini kan untuk kayak perataan gitu tuh brushnya. Dia baiknya untuk lebih baiknya ya untuk coloring. Lalu selanjutnya ada ink, tinta. Jadi dia kayak tinta-tinta gitu, tinta chalk. Ini brushnya brush tinta. Lalu sini ada FX. Ini digital. Nah lalu selanjutnya ini ada eraser. Nah di sini juga ada brush eraser. Eraser itu untuk menghapus. Jadi ada brush untuk menghapus. Jadi untuk menghapus menggunakan eraser ini. Nah bisa juga kita lihat ada di sini di bagian atas. Kita juga bisa memilih dari sini ya. Dari atas sini kita bisa menghapus dengan ukuran kita besarkan. Nah itu untuk menghapus. Baiknya karena ini saya harusnya dilandasi dari ini. Kita Ctrl Z dulu semuanya. Lalu saya akan menjelaskan lagi terkait dengan size dan opacity ya. Saya contohkan di brush digital ini. Saya ingin penggunaan yang ini, brush marker details digital ini. Nah ini bisa kita ukurannya bisa kita besarkan. Nah opacity-nya pun bisa kita kurangin, misalnya lebih tipis lagi. Nah seperti itu terkait dengan size opacity. Jadi kalau size itu untuk ukuran brush. Jadi ketika kita sebelum menggunakan brushnya kita mengatur ukurannya dulu seperti apa dan opacity-nya seberapa. Jadi ini opacity itu transparansi ya. Jadi semakin kecil opacity-nya dia itu semakin transparan. Seperti itu penggunaan dari Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adanya preset ya, flow dan dirty preset di brush ini ada di keyboard. Tekan aja tombol F5. Nah di sini ada terkait dengan setting brush ya, terkait dengan flow dan dirty juga. Jadi ketika penggunaan bisa dilihat di sini. Ini adalah tampilannya ketika kita sudah menentukan seperti apa. Kita bisa nih flownya seperti apa, bentuknya mirror dan sebagainya bisa kita atur. Seperti ini bisa dilihat. Ini saya acak-acakan aja. Jadi ketika sudah dia kan langsung mengatur di sini hasilnya seperti apa tuh. Kan perlu F5 lagi, misalnya di sini saya buat sharpness, softness dan sebagainya. Nah dia lebih soft. Intinya untuk pengaturnya ada di tombol F5 terkait dengan flow dan dirty preset. Nah baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik dasar memilih warna, yaitu ada di advanced color, atau jika tidak ada kita buat setting di darker, lalu di atas ada advanced color selector. Jadi di sini untuk menentukan warna tinggal kita pilih aja di sini. Sebelumnya kalau misalnya menentukan di sini, bisa kita geser-geser di sini. Dan jika di sini
langsung pilih. Nah di bagian sini adalah warna yang sudah kita gunakan sebelumnya gitu. Jadi ketika kita milih, kita pindahkan lagi ke kuning, misalnya ungu yang tadi ini dia akan berada di sini jadi kuning, kita gunakan. Nah dia akan recent color lah gitu ya, warna yang sebelumnya digunakan gitu. Tinggal kita geser-geser, lalu pilih warnanya seperti apa, geser, pilih. Bisa juga di sini kita atur dari pilihan sini saya diatur. Nah, seperti itu. Lalu sini saya juga akan menjelaskan terkait dengan color palette. Jadi ada warna-warna palette gitu. Setting. Untuk menampilkannya ada di setting, darkers, lalu pilih palette. Nah di sini. Nah, ini color palette, jadi udah ada warna-warna tanpa kita menggeser-geser di advanced color selector ini. Juga bisa atur nih, di sini ada berbagai macam palette ya, ada default, gradient, marker, pixel art, switch color, switches, web dan sebagainya. Bisa kita pilih. Misalnya di sini saya pilih lah web, bukan tadi web ya, gradient, terus pilih aja tempat sini. Pilih oke. Nanti dia kan langsung keluar warnanya gitu. Ini warnanya sedang loading. Nah intinya nanti color palette dia akan langsung keluar dari Docker sini, lalu pilih si palette ini. Oh karena sudah, jadi klik checklistnya hilang. Oh salah, jadi ketika dipilih langsung, nah jadi ketika pilih lalu pilih web, langsung keluar aja, nah, langsung ganti tuh gitu. Nah ini terkait dengan color palette. Nah baiklah, sekian dari saya terkait dengan episode 4 berjudul beras dan warna. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.